Dalam istilah Jawa, ziarah bermakna sijising diarah atau diartikan satu yang menjadi tujuan. Ziarah rohani Katolik sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan untuk seluruh umat Katolik. Kegiatan ziarah merupakan sebuah perjalanan rohani yang mampu mendekatkan diri dengan Tuhan serta menguatkan iman. Di lereng Gunung Merapi, tepatnya pada ketinggian 1.700 meter atau berjarak sekitar 4 km dari puncak Gunung Merapi, terdapat sebuah sumber air yang bernama Tuk Dadap. Lokasinya berada di Dusun Tangkil, Desa Ngargomulyo, Kabupaten Magelang. Dimulai pada tahun 1953, Tuk Dadap diketemukan oleh warga Katolik sekitar yang kemudian memberitahukan kepada Romo Suharjo SJ, yang akhirnya diberkati dan dipergunakan sebagai sarana sumber air oleh warga sekitar. Dinamakan Tuk Dadap dikarenakan tepat di atas sumber air terdapat banyak pohon dadap yang mempunyai daun selebar tangan orang dewasa. Daun dadap mempunyai khasiat menyembuhkan atau menurunkan panas bagi siapa saja yang sedang mengalami gejala panas atau demam tinggi. Sejak saat itulah Romo Suharjo SJ merencanakan untuk meletakkan patung Bunda Maria tepat di atas Tuk Dadap. Di sepanjang tahun 1953 hingga 1970, Tuk Dadap sangat membantu memberikan kebutuhan akan air bersih untuk warga Tangkil dan sekitarnya. Hingga akhirnya pada tahun 2018, nama Tuk Dadap diganti nama menjadi Sendang Waringin yang diberikan oleh Romo Kirjito yang pada saat itu bertugas di Paroki Sumber. Hingga pada akhirnya tahun 2018 hingga saat ini, Sendang Waringin mendapatkan nama baru yang diberikan sendiri oleh Bapak Uskup Agung Semarang MKR Roberkus Rubiatmoko. Sendang Tuk Waringin kini berganti nama menjadi Imatuka, kepanjangan dari Ibu Maria Tuk Ingka Tentreman. Imatuka bermakna mata air yang memberikan kesejukan, kedamaian dan ketenangan bagi semua orang. Gua Maria Tuk Ingka Tentreman Bunda Maria digambarkan menjadi Ratu Kencono Wungu. Dalam sejarah Majapahit, Ratu Kencono Wungu merujuk pada sosok seorang ibu yang menyelimuti anak-anak dengan kasih. Pada akhirnya tahun 2019 atas wadaya tulus umat Paroki Sumber dan perhatian dari Kementerian Agama, Imatuka akhirnya disulap menjadi sebuah taman doa yang indah. Taman Doa Imatuka, Ibu Maria Tuk Ingka Tentreman atau Ibu Maria Sumber dari Ketentraman. Taman doa ini terletak di Dusun Gemer, Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Dalam tata pengembalaan gereja Katolik, Taman Doa Imatuka ini masuk ke dalam wilayah Paroki Santa Maria Lourdes Sumber, Keuskupan Agung Semarang. Dari pusat Paroki Santa Maria Lourdes ke Taman Doa Imatuka berjarak kurang lebih 6 km. Akses jalan yang dilalui sudah beraspal mulus namun tidak terlalu lebar, mengingat daerah Gemer merupakan area tambang pasir. Taman doa yang berada di sebelah barat lereng Merapi ini masih terbilang baru. Masih banyak perkembangan dan wujud bantuan dari para peziarah yang sangat dibutuhkan untuk membuat Taman Doa Imatuka ini menjadi lebih indah. Area parkir terbagi menjadi dua bagian dari pintu masuk utama dan tepat di atas Taman Doa Imatuka. Lumayan luas dan dapat menampung beberapa bis maupun mobil pribadi. Dari area parkir menuju Taman Doa berjarak sekitar 100 meter menyusuri jalan yang menurun, karena Taman Doa ini berada di bawah area parkir. Taman Doa Imatuka mempunyai area tanah seluas kurang lebih 6.100 meter, dikelilingi dengan rimbunan pohon bambu, yang menghadirkan suasana tenang, damai, sejuk dan sangat terasa menaungi hati para peziarah. Begitu memasuki area Taman Doa ini, para peziarah langsung merasakan keindahan alam. Ciptaan Allah yang sangat menakjubkan, alam sangat baik bagi kita sebagai manusia. Kedekatan dengan alam meningkatkan kesehatan tubuh, termasuk kesejahteraan dan kebahagiaan di dalamnya. Alkitab menegaskan, tanpa iman, orang mustahil menyenangkan Dia. Karena ia yang menghampiri Allah harus percaya bahwa Dia ada dan bahwa Dia memberikan upah kepada orang yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia.
Ibrani bab 11 ayat 6. Meski terbilang baru dan masih butuh banyak perkembangan, Taman Doa Imatuka sudah memiliki beberapa fasilitas yang memenuhi kebutuhan para peziarah. Tepat di bawah patung Imatuka berdiri terdapat sebuah tuk atau sumber air yang cukup besar yang pada musim kemarau tidak pernah kering. Seperti halnya dengan kasih Bunda Maria yang terus mengalir kepada kita tanpa pernah henti. Sepanjang sejarah gereja, kehadiran dan peranan Bunda Maria sungguh tak bisa dipungkiri. Hidup para kudus di setiap zaman memberikan kesaksian iman yang luhur akan kasih Bunda Maria sepanjang zaman. Di mana gereja bertumbuh, di situ Bunda Maria hadir dan turut mendampingi para murid Kristus dengan aneka rahmat yang dibutuhkan. Air yang memancar dari sumber sendang ini dialirkan menuju kolam. Di depan patung Imatuka melalui dua pancuran di sebelah kiri dan di sisi kanan patung Imatuka. Tepat di depan sebelah kanan patung Imatuka berdiri sebuah altar yang dinaungi gazebo atau pendopo untuk keperluan ibadah ataupun misa. Pada bagian bawah pendopo mengalir 3 pancuran air yang mengalir menuju ke kolam. Pancuran ini biasa disebut dengan pancuran Tritunggal, namun ada juga yang menyebut pancuran keluarga kudus. Selain airnya yang sangat jernih, sejuk dan segar di dalam kolam ini juga terdapat banyak ikan. Di sini para peziarah bisa melakukan relaksasi dengan terapi ikan di kolam ini. Tak hanya menenangkan pikiran, terapi ini juga dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati, mengurangi kapalan, mencerahkan kulit kaki, dan lain sebagainya. Berdoa dan berdevosi dengan menikmati udara gunung yang bersih, sejuk, segar, tenang, dan damai serta nyaman. Taman Doa Imatuka adalah tempat yang sangat tepat. Ditemani gemericik air dari sumber yang mengalir lewat pancuran menjadikan relaksasi musik alam yang sangat syahdu. Masuk dalam relung hati yang terdalam, merasakan kasih Tuhan dan ketentraman hati para peziarah dalam berdevosi. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, Taman Doa Imatuka ini sudah memiliki beberapa fasilitas pendukung yang diperlukan oleh para peziarah dalam menjalankan devosinya. Terdapat 2 pendopo besar untuk umat dan 1 pendopo untuk altar. Area Taman Doa Imatuka ini terletak pada lahan yang masih terasa alami dan lahannya berkontur miring. Vegetasi serta ruang luar belum terolah dengan begitu baik. Dengan kontur bukit yang miring, bangunan pada Taman Doa Imatuka ini memanfaatkan ruang yang ada. Bangunan dibuat menjadi beberapa tingkat yang terbagi menjadi beberapa bagian. Dengan sungai mengalir yang membelah pada bagian tengahnya. Di bagian sisi sungai tepatnya di bawah gazebo, juga telah tersedia air sumber dari sendang yang dialirkan ke dalam beberapa keran yang ditanam pada bangunan berpondasi. Letaknya tepat di tepi sungai pada Taman Doa ini. Di samping ketenangannya, kelebihan tempat ziarah ini adalah adanya sumber mata air alami yang tidak pernah kering. Keberadaan mata air yang tak pernah kering ini ibarat Yesus sebagai air hidup yang tak pernah kering ditimba oleh umatnya. Jika kita berjalan menyusuri arah pada bagian ujung Taman Doa, disinilah kita akan menemukan fasilitas berupa dapur umum dan kamar mandi yang diperuntukkan untuk para peziarah. Desiran angin yang sangat sejuk, ranting dahan pohon yang berdisik, serta daunan yang melambai tertiup angin, turut menghiasi serta mengajak peziarah untuk sejenak kembali ke alam, merenung dan bermeditasi, mensyukuri segala anugerah yang telah diterima serta menyerahkan diri. Mendekatkan diri pada Allah lewat perantaraan Bunda Maria, Bunda yang terkasih. Perpaduan antara nuansa alam, keheningan dan kesunyian inilah yang terutama menjadi ciri khas tempat ziarah yang terletak di lereng Gunung Merapi ini. Selamat berziarah, selamat berdevosi, selamat menemukan kerahiman ilahi. Semoga peziarahan Anda dapat membawa berkah yang melimpah bagi Anda dan keluarga. Dari Taman Doa Imatuka, Ibu Maria Tuk In Katenterman, berkah dalam,